Halo guys, David di sini dan ini adalah Vivo X50. Nggak pakai Pro ya. Kalau yang pakai Pro udah kita bahas minggu kemarin yang ada gimbal stabilization-nya ini loh. Kali ini giliran adiknya yang kita bahas. Pertanyaan yang pasti langsung muncul soal nih HP, bedanya apa bang? Lebih worth it kah? Dari namanya aja udah jelas ya kalau X50 ini nggak bakal punya spek dan fitur yang segila versi Pro. Harganya udah beda lumayan jauh soalnya, 6.999 banding 9.999. Selisih 3 juta, jadi levelnya jelas beda. Untungnya sih Vivo X50 ini tetap punya ciri khas yang kemarin saya demen banget pas nge-review versi Pro punya. Material bodinya yang kebuat dari kaca dengan tekstur matte, enak banget buat dipegang. Rasanya halus, cahaya yang mantul-mantul di bodi HP ini pun elegan, nggak bikin mata berasa silau. Modul kameranya pun tetap kelihatan mirip walaupun ukurannya jelas lebih kecil ya. Kalau X50 Pro dia segede jempol, mungkin kalau X50 ini segede kelingking. Soalnya dia nggak dikasih teknologi gimbal stabilization, pakainya OIS yang dilengkapin fitur Ultra Stable OIS juga. Varian warna dari X50 ini juga lebih banyak, ada dua, Frost Blue yang lagi kita bahas sekarang dan Glaze Black. Kalau yang Pro kan dia pilihannya sih satu aja sih, dia Alpha Grey, tapi ini udah cakep banget juga. Kalau saya sih nggak bakal pilih yang lain. Dan mungkin karena nggak ada gimbal stabilization juga, dimensi dari Vivo X50 bisa dibikin lebih tipis setengah mili dari versi Pro punya. Padahal versi Pro udah termasuk tipis loh, ini bisa lebih tipis lagi. Sementara di bagian depan malahan bisa dibilang X50 ini identik sama versi Pro. Ukuran layarnya sama-sama 6,56 inci, panelnya i3 AMOLED display yang enak banget di mata, resolusi Full HD+, dan refresh rate-nya juga udah 90 Hz. Ukuran tompelnya pun sama kecilnya, 3,96 mm. Jadi kalau kita nilai Vivo X50 ini dari tampangnya, mau dari depan atau dari belakang, dia nggak bakal kerasa jauh beda sama versi Pro yang harganya sekitar 40% lebih tinggi. Dari fitur pun nggak jauh beda, HP ini udah punya NFC multifunction yang bisa kita pakai buat ngisi e-money dan kawan-kawan. NFC juga bisa kita pakai buat duplikat kartu kantor atau apartemen kalau enkripsi kartunya ngebolehin. Kalau kita nggak bisa ngeduplikat kartunya, berarti itu enkripsinya lumayan kuat, itu artinya bagus sih, kunci kita nggak gampang dibobol. Yang boleh diduplikat itu memang biasanya kunci pintu yang nggak terlalu penting aja, biar praktis. Lanjut soal fiturnya. Sama kayak versi Pro, X50 ini juga nggak punya headphone jack ya, dan kita nggak bisa nambahin kartu memori eksternal tambahan di HP ini. Jadi kita harus betah hidup sama memori internal 128GB-nya yang buat saya jadi kapasitas minimal banget lah buat nampung data dalam jangka panjang. Nah, bagian yang bedanya lumayan kerasa dari Vivo X50 ini kalau dibandingin sama versi Pro, ada di chipsetnya. Dia pakai Snapdragon 730, kalau Pro kan dia 765G. Sementara buat RAM-nya sama-sama 8GB. Perbedaan performanya langsung kelihatan pas saya cek skor benchmarknya di Antutu 8. Vivo X50 ini dapetin skor 240 ribuan poin, sementara kalau yang Pro bisa 330 ribu poin, bedanya sekitar 40%. Mirip-mirip sama selisih harganya. Di sini Vivo bener-bener pegang istilah ada harga ada barang sih. Kalau mau dapat lebih ya bayar lebih. Udah dihitung banget kali ya. Kalau buat pemakaiannya juga kerasa beda. Di Vivo X50 kalau misalnya kita pakai buat main PUBG M, settingan paling PW ada di Smooth Ultra. Kalau mentoknya ada di HD High. Pas saya pakai JFX Tool buat unlock pun biar bisa ekstrim nggak terlalu ngebantu buat bikin frame rate-nya lebih mulus. Masih kerasa ada sedikit patah. Dipakai buat main Mobile Legends pun kita belum bisa aktifin mode high frame rate, agak aneh sih. Chipsetnya kerasa belum optimal. HP ini bukan buat Anda yang pengen dapetin performa gaming tinggi dah. X50 ini lebih cocoknya buat Anda yang seneng sosmedan lama-lama aja. Scrolling berasa nyaman banget di HP ini karena dia punya refresh rate tinggi 90Hz, atau buat nonton juga oke karena warna layarnya yang cakep. Ditambah lagi baterai Vivo X50 juga lumayan awet. Baterainya ini 4200 mAh dan bisa tahan saya pakai seharian. Screen on time mungkin sekitar 6 jam. Kalau buat kecepatan ngecasnya sendiri juga kenceng, nggak sampai sejam udah penuh kalau dicas dari 0%, sekitar sejam lah. Soalnya chargernya udah pakai teknologi 33 watt Vivo Fast Charge 2.0, mirip sama X50 Pro. Vantage OS 10.5 di X50 juga sama kayak versi yang Pro punya, dan ini jadi bagian yang saya suka. Soalnya tambah lama si Vantage OS ini berasa kayak tambah ngarah ke stok Android gitu. Icon-iconnya punya bentuk yang bulat, simple.
Feel scrolling pindah-pindah app juga kerasa enteng banget. Tombol shortcutnya juga udah dipindahin ke atas, nggak dibawa lagi kayak Vantos OS versi yang kemarin-kemarin. Sementara buat kualitas kameranya, apakah saya suka? Apakah hilangnya gimbal stabilization di versi non-pro ini bakal bikin dia kerasa beda jauh? Bedanya pasti ada ya, tapi kalau geteran atau goyangan pas kita lagi rekam videonya masih dalam batas wajar, OIS di X50 ini udah cukup banget buat bikin videonya tetap stabil. Gimbal stabilization itu baru berasa banget bedanya kalau kita ngerekam video di situasi yang ekstrim. Contohnya mungkin ekstrim banget itu polisi yang lagi ngejar maling gitu ya, yang lagi habis digerebek gitu, itu baru berasa bedanya. Kalau buat suasana nyantai kayak di video ini sih hasilnya aman ya. Vivo X50 juga punya fitur Ultra Stable OIS sih yang bisa ngedukung OIS-nya itu bisa lebih stabil lagi, tapi saya jarang pakai karena OIS aja udah cukup banget. Kalau buat fotonya sendiri hasilnya udah standar HP 7 juta juga. Detailnya dapat, gambarnya kelihatan tajam, tapi warnanya aja yang masih kelihatan kurang akurat. Kayak lebih kontras gitu dari aslinya. Sementara buat motret pas low light, suasana tetap bisa ditangkap dengan bagus oleh Vivo X50, walaupun detailnya jelas udah berkurang ya namanya low light. Kalau misalnya kita mau motret di kondisi low light yang lebih ekstrim, kayak lampunya itu dikit banget, ada fitur Extreme Night Vision juga yang bikin suasana bisa jadi lebih jelas. Jadi kesimpulannya, Vivo X50, apakah harganya yang lebih irit 3 juta dari versi Pro itu berasa worth it? Tergantung. Kalau misalnya Anda ngejar di bagian desain, layar, baterai, kamera, hemat 3 juta bakal berasa worth it sih, karena bedanya nggak sejauh itu. Tetap bagus-bagus aja, saya suka. Tapi kalau misalnya Anda juga butuh HP dengan performa tinggi, karena ngerasa udah ngeluarin duit yang cukup banyak juga, 7 juta, Vivo X50 bukan pilihan utama, karena untuk performa dia nggak kenceng-kenceng amat. HP ini lebih cocok buat Anda yang demen sama desain yang bagus dan kamera yang oke. Demikian review gadget ini buat Vivo X50. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, sekali-sekali closing pakai kamera tepat.